Hai sahabat Paru, kembali lagi dengan saya Dian di podcast Rumah Sakit Paru. Nah, pada hari ini bertepatan dengan Hari Asma Sedunia yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 2 Mei 2023. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Rizky Amalia, spesialis paru. Iya. Halo Dokter Kiki. Halo, ya. Panggilan akrabnya Dokter Kiki. Nah, ini saya dengar pada tanggal 2 Mei ini kita memperingati Hari Asma Sedunia, benar ya Dokter Kiki? Nah, secara umum apa sih sebenarnya penyakit asma ini Dokter Kiki? Asma pastinya cukup familiar ya di telinga masyarakat, tapi sering ada salah kaprah gitu. Sedikit sesak nafas saja dibilang itu asma. Jadi sebenarnya asma itu adalah penyakit inflamasi atau bahasanya radang mungkin. Radang di saluran nafas dan paru yang tidak disebabkan oleh infeksi, tapi oleh faktor bisa alergi. Alergi itu macam-macam, bisa makanan, obat, dan sebagainya. Bisa juga termasuk lingkungan gimana Dokter? Faktor lingkungan bisa saja kayak asap, kendaraan, ya, debu. Ya. Kalau begitu apa yang membedakan penyakit asma ini dengan penyakit pernapasan lainnya Dokter? Ya, seperti di awal tadi dikatakan bahwa yang pertama tentu asma itu bukan penyakit menular. Itu yang pertama. Asma itu umumnya penyakit atau infeksi ataupun radang bisa saja terjadi bersamaan yang disebabkan oleh lebih faktor ke alergi. Alerginya itu berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain. Ada mungkin yang pemicunya yang ini alerginya makanan, pemicu pencetus asmanya. Ada mungkin yang pemicunya faktor kelelahan justru seperti olahraga, ya, aktivitas yang berat. Lalu juga ada faktor lingkungan tadi yang dikatakan, bisa asap, debu, dan sebagainya. Kalau begitu siapa saja yang paling berisiko terkena asma ini Dokter? Nah, kalau berisiko sebenarnya semua orang atau semua umur itu bisa saja menderita asma. Tapi tentu ada orang-orang yang tidak akan rentan mendapat asma. Seperti orang-orang yang tidak ada faktor alergi tadi, ya. Mungkin bisa jadi ini diturunkan, tapi tidak 100% ini penyakit keturunan. Nah, cuma lebih berisiko pada orang-orang yang ada faktor alergi atau atopi kita sebutnya dalam suatu keluarga, itu dia bisa saja berisiko untuk menjadi atau menderita asma di kemudian hari. Oh, makanya soalnya saya punya teman ya Dokter Kiki ya, orang tuanya katanya punya asma, ternyata dianya si teman saya ini ternyata dia juga terkena asma ya Dokter. Bisa saja misalnya orang tuanya atau saudaranya itu asma, yang didapat oleh seseorang itu juga asma, tapi bisa saja berbeda karena faktor alergi lain pun bermacam organ berbaca pula gejalanya. Misalnya kalau di kulit itu yang kita sebut eksim atau dermatitis. Mungkin di orang tuanya lebih ke dermatitisnya yang kena. Tapi ketika ke dia alerginya berupa asma, yaitu alergi di saluran nafas. Kalau di THT mungkin atau di hidung kan kita sering dengar rhinitis atau sinusitis, ya. Makanya lebih tepatnya sebenarnya bukan asmanya yang diturunkan, tapi faktor alergi atau atopi dalam keluarga yang ada di suatu orang itu tersebut. Jadi perlu digaris bawahi ya sahabat paru ya, ternyata setiap kita ini mempunyai pembawa alergi lah istilahnya, tapi setiap kita itu juga memiliki reaksi tubuhnya tersendiri. Jadi masing-masing kita ini tergantung diri kita bagaimana kita menanggapi atau menanggulangi dari reaksi alergi yang ditemukan oleh tubuh kita sendiri. Nah, saya balik lagi nih Dokter Kiki ke asma. Bagaimana penanggulangan dari penyakit asma ini sendiri? Gitu, Dokter Kiki.
Nah, seperti yang di awal dikatakan, asma itu sebenarnya ada faktor pencetusnya. Walaupun kita punya faktor alergi tadi atau atopi tadi, yang tidak bisa dihilangkan tadi adalah faktor alerginya tadi, atopinya. Tapi apakah faktor alergi itu kita akan menjadi seseorang akan terkena asma atau tidak kan bergantung pada beberapa faktor. Misalnya kerentanan dia terhadap misalnya makanan, kan tidak semuanya dia akan alergi terhadap makanan itu. Nah, tapi kalau sudah diketahui, misalnya seseorang sudah tahu dia setiap makan coklat dia akan kambuh, sesak nafas, menciut ya. Nah, itu berarti sampai seumur hidup pun diharapkan dia menghindari coklat. Nah, tapi jangan disamaratakan. Makanya faktor pencetus seseorang ini yang harus dikenali masing-masing. Apakah faktor pencetusnya olahraga, makanan, debu, itu masing-masing kita beda. Jadi kalau untuk asma, hindari faktor pencetus itu adalah yang utama. Yang paling utama yang Iya. tapi kita juga harus mencari tahu juga diri kita ini sebenarnya reaksi alerginya ini terhadap apa Iya. gitu benar. Sebenarnya iya, cuma sayangnya di kedokteran tidak semua faktor yang bisa kita tes ya. Karena kan keterbatasan alat pemeriksa, keterbatasan tidak mungkin kan semua yang ada di alam ini atau di dunia ini kita tes yang mana nih yang kita alergi. Jadi caranya cukup itu, ketika kita serangan atau ada gejala, kita ingat-ingat lagi coba apa setiap kita melakukan apa atau kita setiap makan apa yang tiba-tiba kita ada gejala. Berarti kita harus mengingat diri kita. Iya, Diri dulu. ditambah tadi faktor utamanya kebanyakan orang asma adalah orang yang dengan punya faktor alergi dalam keluarga atau atopi tadi. Istilahnya bakat alerginya lah tiap keluarga. Iya. Lalu kita kan misalnya nih saya sesak nih dokter Kiki, terus kayak saya tahan gitu. Kapan sih sebenarnya yang harus saya bawa sesaknya ini, kapan saya bawa ke rumah sakit gitu dokter Kiki? Soalnya kebanyakan teman saya yang asma ini ditahan gitu, udah kayak pucat baru dibawa ke rumah sakit dokter Kiki. Nah, pertama kita kenali dulu gejala asmanya mungkin ya Dian ya. Nah, gejala asma itu bervariasi, mulai dari yang sangat ringan sampai yang berat atau mengancam jiwa. Kalau ringan mungkin paling yang dirasakan cuma sekedar rasa berat atau rasa sempit di dada ya, atau misalnya lalu beranjak lagi ada yang merasakan sesak nafas yang berbunyi nyik biasanya seperti itu. Menciut, Iya, seperti itu. atau menciut bahasanya. Ada juga kadang cuma sekedar batuk-batuk saja gejalanya, tapi batuk-batuknya itu bukan yang dahaknya kuning hijau begitu. Kalau dahaknya sudah kuning hijau kan sudah infeksi namanya, mungkin dipicu faktor pencetusnya tadi adalah infeksi ya. Tapi sebenarnya kalau yang asma yang ringan itu dia hanya sekedar rasa sempit di saat menarik nafas, lalu mungkin juga diikuti kalau tidak teratasi menciut tadi ya, lalu diikuti oleh batuk. Nah, kapan berobat? Sebenarnya asma ini kalaupun yang ringan itu bisa hilang sendiri dia, karena kan faktor tadi kita ada faktor imun kita juga. Alergi ini kalau cuma pemicunya cuma sedikit atau cuma ringan, tubuh kita masih bisa mengatasinya. Cuma kalau tidak teratasi, nah itu tadi yang bilang tadi kan, ternyata makin lama makin berat ya. Jadi jangan dibiarkan, kalau sudah ada gejala sebaiknya sudah tidak ada rasa merasakan tidak nyaman, tentu berobat, konsultasi. Yang pertama sekali kenali dulu betul asma atau tidak kan. Nanti dikasih dibilang asma ternyata enggak, atau ada infeksi lain, atau ada penyakit paru yang lain. Nah, kita harus yakin dulu betul-betul asma atau tidak. Nah, kalau betul-betul asma, nanti kita tentu kalau gejalanya sudah yang seperti tadi dikatakan, konsultasi dulu. Kalau ringan mungkin bisa berobat rawat jalan saja. Kalau sudah berat, ada demam-demamnya, infeksi juga yang lain, nah ya tentu bisa lewat IGD ya, gawat darurat, itu nanti ditangani oleh dokter yang sedang bertugas dengan obat-obatan yang tersedia. Kalau untuk pemeriksaan khusus dari asma ini sendiri ada nggak dokter Kiki? Ya. Nah, untuk asma yang pertama itu tadi kita cari tahu pasien ini ada faktor alergi atau atopi tadi tidak.
Nah, tergantung nanti mau tes di kulit juga ada, tes di parunya juga ada. Nah, kalau untuk di paru bisa juga namanya ada alat khusus atau pemeriksaan khusus namanya spirometri, atau ada juga peak flow meter namanya yang bisa dilakukan oleh pasien asma di rumah. Kalau peak flow cuma simple ya, cuma tentu alatnya tidak mahal, tapi untuk pasien tentu tidak mungkin beli sendiri ya. Ya, nanti bisa kita tes. Lalu mungkin kalau mencari faktor pencetusnya, apakah infeksi, apakah karena olahraga, ada tes-tes lain, misalnya bisa di ronsen. Tapi ingat kalau pada asma, kalau tidak ada faktor infeksi, ronsennya normal, jadi bukan ronsen sebenarnya. Jadi asma ini sebenarnya nggak perlu di ronsen, Nggak tapi perlu. lebih ke bagaimana reaksi alerginya. Dicari tahu atopi ada atau tidak, ditegakkan, lalu gejalanya sesuai tidak, ada pencetusnya atau tidak untuk serangan asma. Lalu tentu kasnya dokter mendengar kalau sudah ada penyempitan di saluran nafasnya, ya salah satu bukti penyempitan tentu tadi yang sesak nafas bunyi menciut tadi ya. Nah, ronsen dan pemeriksaan lain hanya membantu lebih menegakkan apa pencetusnya, atau ada infeksi tambahan tidak yang memperberat gejala asmanya. Iya. Oh, baik. Berarti saya sudah sedikit jauhnya, sedikit banyak, nggak sedikit sih, banyak saya tahu ya. Ternyata ada tergantung bakat alergi dari seseorang itu juga ya. Kita juga istilahnya harus mengenal diri kita sendiri. Kita punya bakat di makanan kah, lingkungan kah, atau aktivitas yang lainnya, begitu ya dokter Kiki. Kalau begitu, ada nggak sih pesan-pesan dokter Kiki sendiri nih buat penderita asma agar lebih sehat lagi? Yang pertama, kenali dulu betul atau tidak Bapak Ibu semua menderita penyakit asma. Jadi yakinkan itu bahwa betul asma. Jadi jangan hanya mendengar dari orang lain gejala seperti itu asma. Tidak, pastikan dulu, konsultasi dulu ke dokternya dengan pemeriksaan juga apakah betul asma atau tidak. Setelah ditegakkan memang diagnosanya betul asma, cara untuk mengatasi pasien dengan asma adalah tentu hindari faktor pencetus. Nah, kenali faktor pencetus masing-masing orang akan berbeda ya. Jadi kenali faktor pencetusnya dan cegah supaya faktor pencetus tidak terjadi lagi. Nah, dokter Kiki, ini yang terakhir. Soalnya saya tiba-tiba kepikiran, soalnya teman saya ini dia nggak mau berolahraga karena dia asma. Boleh nggak sih dokter Kiki? Soalnya kan kita yang namanya kita seseorang yang berarti itu kita harus berolahraga untuk meningkatkan kesehatan kita. Tapi dia selalu beralasan saya asma gitu deh. Nggak mau deh saya berolahraga gitu. Boleh nggak sih dokter Kiki? Nah, makanya balik lagi, treatment untuk pasien asma itu adalah case per case atau personal ya. Karena tidak semuanya pencetus asma itu adalah olahraga. Nah, asma bisa dicetuskan oleh olahraga, tapi tidak semua pasien pencetusnya adalah asma, kan? Balik lagi tadi. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang pencetusnya memang olahraga atau aktivitas berat, tentu kita carikan olahraga yang tidak berat, maksudnya masih bisa olahraga tapi yang ringan, misalnya jalan di tempat, berenang justru bagus untuk asma ya, sepeda kan cuma ringan ya. Tapi kalau pasien-pasien yang tidak pencetusnya olahraga ya masih boleh olahraga, dan malah untuk pasien-pasien asma bisa dilakukan atau dicari tahu ada senam khusus untuk penderita asma, yaitu senam asma yang dikreasikan atau yang dibuat oleh Yayasan Asma Indonesia. Itu bisa di-download dan diikut sertakan bagi Bapak Ibu yang mungkin di tempat-tempatnya ada terdapat senam asma. Ya, baik. Saya juga mendengar nih dokter Kiki, saya melihat teman saya ini pakai inhaler gitu loh, yang kayak alat yang dimasukkan ke mulut, itu bagaimana dokter ya? Oh iya, kayak alat sampel gitu. Nah, ini juga sering saya lihat pertama kesalahan masyarakat ya dia. Nah, yang pertama asal sesak nafas pakai inhaler atau pakai nebulisasi ya, pernah uap ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke cerita awal tadi ya.
pastikan dulu Bapak Ibu itu memang gejalanya asma, baru bisa respon terhadap obat tersebut. Kalau ternyata bukan penyakitnya asma, ya nggak akan respon, karena obat-obat itu adalah obat-obat untuk mengatasi penyempitan saluran nafas. Ya salah satunya bisa asma, atau yang lain bisa juga pada pasien-pasien PPOK. Nah kalau pasiennya ternyata diagnosanya bukan yang saya sebutkan tadi, ya nggak ada gunanya ya. Inhaler itu adalah obat-obat penyempitan saluran nafas. Nah, apa yang dipilih pun jenisnya kan macam-macam ya Dian, warnanya juga macam-macam. Nah, itu juga tidak boleh seenaknya atau sembarangan dibeli di apotek secara bebas ya. Yang akan menentukan itu adalah dokter paru atau dokter yang ada di klinik rumah sakit Bapak Ibu terdekat ya. Makanya perlu konsultasi. Jenis-jenisnya itu berbeda masing-masingnya, cara pakainya berbeda, isinya berbeda, lama pemakaiannya juga berbeda. Jadi tidak segampang itu dalam membeli atau memilih obat semprot atau obat isap apa yang harus cocok kita gunakan. Dia itu walaupun obat semprot, dia juga ada efek samping, ada kontraindikasi ya, jadi tidak seenaknya. Tapi memang keamanannya dibandingkan obat tablet, tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan mengkonsumsi obat tablet setiap hari. Berarti benar-benar harus sesuai dengan resep dokternya, nggak bisa Iya. asal beli, nggak bisa saya teman saya cuma lihat di semprot. Iya. Nah Gitu. kadang ada pasien yang saya pernah pakai ini dulu waktu sesak, dikasihnya tuh sama temannya. Nah hal itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Terus juga cara perawatannya, penyimpanannya juga penyimpanan iya, dari inhaler. obatnya. Nggak semudah itu kan. Kalau kita letakkan sembarangan, juga uap yang nebulisasi juga banyak sekarang yang beli untuk di rumahnya ya, tapi tidak tahu cara perawatannya, cara pembersihannya, ya ujung-ujungnya infeksi paru justru ya akibat keteledoran tadi. Kalau begitu kita bahas sedikit nih dokter Kiki. Gimana sih cara pembersihan dari alatnya? Ya. Alat dari asma ini. Iya. Nah kalau bicara yang obat semprot, obat isap, dia tuh kan tergantung nanti, makanya pilihannya yang mana yang dikasih oleh dokter beda-beda. Kalau obat semprot, obat isap umumnya itu harus dibersihkan tempat dimasukkan ke mulut ya, karena kan diisap atau disemprot kan masuk mulut, kena ludah ya. Jadi itu harus dibersihkan tempat kita yang masuk ke mulut tadi ya, dibersihkan supaya bubuknya itu tidak tinggal dan membuat jamur. Jamurnya itu pun ada bisa di alat, bisa juga di mulut kita. Makanya obat semprot, obat isap setelah kita pakai, kita dianjurkan untuk kumur-kumur setelah pakai itu supaya kita tidak menderita yang namanya jamur di rongga mulut. Lalu alatnya juga kalau lama-lama bubuknya nempel tidak dibersihkan, jangan sampai jamurnya juga lengket di device-nya tadi. Nah kalau untuk nebulisasi, tentu kan dia alatnya ada yang disambungkan selapnya ke hidung, ada yang ke mulut, sungkupnya itu betul-betul bersih, tidak boleh ada obat sisa setelah pemakaian. Cara merendamnya pun dengan membersihkannya apa, dengan alkohol atau air hangat, itu ada ketentuannya. Nanti kalau Bapak Ibu memang beli, sebaiknya ditanyakan betul-betul dengan tenaga kesehatan cara untuk perawatannya. Sungkupnya juga harus bersih ketika mau dipakai. Jadi secara nggak langsung kita milih alatnya ini juga harus tahu gimana perawatannya ya dok? Ya, karena salah satu pemicu asma juga faktornya infeksi ya. Iya. Jadi mungkin faktor alergi tadi udah diingat-ingat nggak ada dok ya. Misalnya pasien alergi coklat, ternyata selama ini nggak ada makan coklat, tapi kenapa ya asmanya ada pencetusnya? Ternyata keteledoran, ada infeksi baik di rongga mulut maupun di paru tersendiri. Salah satu pemicu infeksi itu ya bisa karena ketidakbersihan tadi ya, di lingkungan maupun di obat-obat yang sering kita pakai. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi yang luar biasa ini dokter Kiki. Nah kalau begitu untuk sahabat paru jangan lupa diperhatikan lagi gimana kondisi dari sahabat paru saat ini. Apakah ada reaksi alergi yang menimbulkan sesak nafas atau penyempitan di saluran nafas? Ini diharap dikonsulkan, bisa ke poliklinik atau ke klinik terdekatnya untuk
dipantau lebih lanjut. Selanjutnya, kalau bagi sahabat paru yang menggunakan inhaler atau obat semprot, itu tolong dijaga kebersihannya agar tidak terjadi kekambuhan dalam penyakit asmanya. Gitu. Kalau begitu, jangan lupa ikuti Instagram, YouTube, Facebook Rumah Sakit Paru untuk informasi lebih lanjutnya. Karena kita sudah di penghujung acara, saya Dian bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Dr. Rizky Amalia pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inspirasi paru.